Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video part 2 mengenai jadi wali santri SMA Az-Zainiyah di era Society 5.0. Setelah kemarin kita mengenal tentang problem-problem yang ada, yang muncul di Society 5.0, lalu bagaimana solusinya? Solusi yang pertama adalah perlu adanya penanaman norma dan pembiasaan akhlak mulia. Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu juga sudah merasakan bagaimana mendidik dan membiasakan akhlak mulia di rumah itu sangat banyak sekali tantangannya. Terkadang juga karena keterbatasan kita, karena ilmu yang belum cukup, karena pengalaman yang belum cukup, kita suka frustasi menghadapi berbagai hal, permasalahan yang dialami oleh anak-anak kita. Dan juga terkadang terhalang oleh rasa sayang, akhirnya kita tidak berani tegas atau membiasakan akhlak mulia, mendisiplinkan anak secara konsisten gitu ya. Akhirnya kadang lagi baik, kadang cuek, kadang yaudahlah bodo amat ya, kadang seperti itu. Perlu Bapak Ibu dilakukan penanaman norma dan pembiasaan akhlak mulia yang intens sehingga membentuk pribadi yang baik, membuat niatnya menjadi lebih kuat, motivasinya lebih kuat. Itu di mana lagi kalau bukan di pondok pesantren tempatnya. Lingkungannya sudah diatur sebaik mungkin, peraturannya ada, kegiatannya konsisten ya, kedisiplinan itu dilakukan secara penuh. Jadi Bapak Ibu, pondok pesantren merupakan solusi untuk Society 5.0, untuk menyiapkan, untuk membentuk, mengasah, menyempurnakan Society 5.0. Kenapa pondok pesantren adalah tempat yang baik? Karena di dalam pondok pesantren diajarkan, ini poin yang kedua Bapak Ibu, solusinya adalah ilmu yang dibekalkan ini perlu mampu menunjang di masa depan. Ilmu yang menunjang di masa depan itu tidak hanya kepada ilmu umum, tapi juga perlu didampingi dengan ilmu-ilmu agama. Selain mempelajarinya saja, tentu perlu dilakukan pengamalan yang konsisten sehingga sudah menjadi kebiasaan untuk anak-anak kita. Kalau sudah jadi kebiasaan, tentu akan menjadi budaya yang baik. Sehingga Bapak Ibu, ketika anak kita mau melakukan keburukan, dia itu hatinya merasa tidak nyaman karena dia sudah terbiasa untuk melakukan kebaikan. Hingga nuraninya bisa menuntun dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Poin yang ketiga, modernisasi perlu keseimbangan spiritual. Pada video sebelumnya sudah pernah kita bahas apa itu modernisasi sebetulnya. Kan kebernilaian, bukan hanya tentang kecanggihan, bukan hanya tentang capaian-capaian inovasi-inovasi manusia, tapi harus diseimbangkan dengan spiritualitas. Kita sadar bahwa kita di sini adalah hamba, kita sadar bahwa kita adalah makhluk, kita sadar ada Khalik, ada Tuhan, ada yang menciptakan, ada yang mengatur semuanya, ada yang menghitung semuanya. Untuk mencapai kesadaran ke sana itu perlu sekali pengamalan, ilmu agama, kedisiplinan, pemahaman yang holistik, sehingga menciptakan manusia-manusia yang berkualitas. Dan masuk kepada poin yang terakhir, manusia yang berkualitas itu adalah manusia yang bijaksana, inovatif, dan solutif. Bukan hanya menciptakan orang-orang dengan ijazah saja. Makanya di SMA Az-Zainiyah ini punya prinsip Az-Zainiyah bukan penjual ijazah. Bapak Ibu memasukkan anak Bapak Ibu ke sini tentu dengan kesadaran, conscious, dengan kesadaran yang tinggi bahwa Bapak Ibu ini punya niat yang baik, punya cita-cita yang luhur, ingin anak-anaknya berkualitas dunia akhirat. Tentu semua harapan Bapak Ibu merupakan amanah yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Kami harus menjaga amanah ini, sehingga kami memang menjunjung tinggi kualitas. Maka dari itu dilanjutkan prinsipnya, Az-Zainiyah adalah tempat dididik dan mendidik. Kami akan membantu sebisa mungkin untuk menjadikan anak Bapak Ibu ini berkualitas,
baik secara keilmuan umum maupun keilmuan agama. Pribadinya kami perhatikan, bahkan kepada hal-hal detail kami perhatikan. Tidak mungkin seperti di tempat yang lain yang hanya menjual ijazah, yang penting masuk SPP, anak keluar kayak gimana bodoh amat, di sininya seperti apa bodoh amat, yang penting masuk SPP. Tidak, Bapak Ibu di Azainiyah tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kenapa sih Teh Lili sampai sebegitu intensnya kepada anak-anak kami? Mungkin ya, kata Bapak Ibu, karena ketika saya melihat Bapak Ibu memberikan anak Bapak Ibu ke kami, mengamanahkan anak Bapak Ibu ke kami, itu tentu menjadi tanggung jawab yang besar sekali untuk saya, ya, untuk kami di pihak pondok ini. Selain itu, ketika saya melihat anak Bapak Ibu, saya melihat masa depan. Mereka ini adalah calon-calon pemimpin masa depan. Minimal 5 tahun ke depan, mungkin 10 tahun ke depan, mungkin 20 tahun ke depan. Merekalah Bapak Ibu yang akan menghasilkan anak-anak yang soleh-solehah, menciptakan perubahan kebaikan di Indonesia ini, khususnya di Sukabumi. Mungkin yang tinggalnya di Sukabumi, yang menegakkan panji-panji Islam adalah mereka, anak Bapak Ibu, yang insya Allah berikan amanah ini karena tujuan yang baik. Sehingga kesimpulannya dari slide yang ini adalah bahwa Islam di Society 5.0 merupakan ruh, merupakan penghidup, pengarah, bahkan harusnya menjadi media yang sangat baik dalam perkembangan zaman ini. Slide selanjutnya adalah kita akan membahas bagaimana karakteristik man of value, manusia yang bernilai. Manusia yang bernilai itu sadar bahwa nilai ini tentu didasari dengan ilmu. Bapak Ibu mungkin pernah belajar waktu dulu, waktu kuliah, mengenai hakikat ilmu itu. Ilmu itu bukan hanya sekedar produk Bapak Ibu ya. Pedah si ini mah udah menghafal ini, pedah si ini mah udah belajar ini, pedah si ini mah udah tahu tentang ini. Apakah hanya tentang produk? Tidak Bapak Ibu. Ilmu itu dia mencakup sikap dan proses. Seseorang yang berilmu berarti dia mencerminkan bagaimana ilmu itu dalam kehidupan sehari-hari. Bersikap dengan ilmu, memproses segala sesuatu dengan ilmu. Maksudnya ketika ada masalah, dia tidak memprioritaskan nafsunya, tapi dia memprioritaskan logikanya dengan segala pertimbangan yang dia dapatkan dari mempelajari berbagai macam ilmu. Dan tentunya menghasilkan produk-produk inovatif yang bisa membawa perubahan dunia ini menjadi lebih baik. Itu adalah ilmu. Hakikat dari ilmu itu mencakup produk, sikap, dan proses. Bukan hanya tentang pengalaman ya Bapak Ibu. Ya, anak saya makan hebat, sudah mesantren 6 tahun. Ada yang sudah mesantren misalnya 7 tahun, segini tahun mesantrennya di sini, di sana, di sini. Apakah menjamin Bapak Ibu? Kalau kita paham bahwa ilmu itu merupakan produk, proses, dan sikap, tentu kita tidak akan terlena dengan pengalaman saja. Tapi kita harus benar-benar menimbangkan apakah kebiasaan anak-anak kita ini sudah mencerminkan ilmu yang sudah mereka pelajari. Apakah mereka sudah menghasilkan perubahan produk-produk inovatif yang bisa membawa negeri ini menjadi lebih baik, minimal masyarakat kampung Bapak Ibu ini menjadi lebih baik. Apakah ketika anak-anak kita menghadapi sebuah permasalahan, dia gunakan ilmunya, dia gunakan segala pertimbangan yang dia dapatkan di sekolah, di pondok ini, sehingga menghasilkan solusi yang lebih baik? Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kebernilaian kehidupan. Bapak Ibu, kalau cara pandangnya saja tadi mengenai ilmu sudah kita rekonstruksi, kita bangun kembali, lalu nilai dalam hidup kita ini ya, kebernilaian hidup kita ini sebetulnya tolak ukurnya apa sih? Seseorang dikatakan hidupnya bernilai itu orang yang seperti apa sih?
Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar ya dalam benak kita. Sehingga Pangersa Uwa merumus 4 tujuan Pondok Pesantren Az-Zainiyah. Yang sebetulnya 4 tujuan Pondok Pesantren Az-Zainiyah ini menjadi landasan utama, menjadi standar utama bernilaian kehidupan seseorang. Apa saja poin-poinnya? Yang pertama adalah berilmu tinggi. Tadi sudah kita bahas bagaimana ilmu itu penting dalam kehidupan karena dia merupakan cakupan dari produk, sikap, dan proses. Orang yang berilmu tinggi, wawasannya luas. Orang yang berilmu tinggi memiliki pertimbangan yang lebih baik dan lebih bijaksana. Orang yang berilmu tinggi mengalami proses yang saintifik, proses yang didasari dengan ilmu. Tidak asal ambil, tidak asal percaya, tidak asal yang penting puas nafsunya, bukan ya. Orang yang berilmu tinggi itu memiliki banyak sekali pertimbangan dan tentunya bukan menjadi orang yang fokus pada dirinya sendiri, tapi fokus pada solusi apa yang bisa dia berikan dan produk apa, inovasi apa, perubahan apa yang bisa dia ciptakan. Nah, durasinya sudah lebih dari 10 menit, kita lanjutkan di video part 3.